Selamat datang di kebaktian online KKR GBKP Bajem Sarolangun. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, diharapkan seluruh adik-adik KKR sudah terlebih dahulu memperlengkapi Alkitab, begitu juga dengan persembahannya. Sepanjang jalannya kebaktian ini, Kakak berharap agar adik-adik KKR semuanya memfokuskan dirinya untuk mengikuti kebaktian KKR. Tidak ada yang tiduran, tidak ada yang makan-makan selama berjalannya kebaktian ini. Sebelum kita mulai kebaktian ini, alangkah baiknya adik-adik KKR berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita akan segera memulai kebaktian kita hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Masih semangat ya? Hari ini kita akan mulai ibadah KKR kita. Hari ini kedatangan 2 orang teman kita. Ayo tebak, siapa kira-kira? Dipanggilkan dulu ya. Yang pertama, Kakak Olim. Halo semua, selamat Minggu. Terima kasih Kakak Olim. Terus yang kedua, ayo siapa? Kakak Pani. Halo semua, selamat hari Minggu. Ya, kami bertiga akan membawakan ibadah KKR kita pada pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami. Pagi ini Bapa, kami akan memulai ibadah KKR kami. Berkati kami ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Terima kasih dalam nama Kristus, punya syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk mengangkat pujian kita. Jadi kita bernyanyi dengan hati yang girang dan gembira. Mari kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya.
Rian. Sekarang Bibi undang adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan satu pujian, memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh talenta. Mari adik-adik kita nyanyi Big or Small. Masih semangat kan anak-anak ini? Belum capek ya? Masih tetap berdiri karena masih ada satu pujian lagi. Lagu apa kita Kak Olin? Iya, ada pujian dalam hatiku. Semangat kan anak sekolah minggu ini? Udah gerak pagi ya? Kita masih tetap memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu lagu lagi. Lagu apa kakak Otani? Yesus itulah satu-satunya. Oh iya, Yesus itulah satu-satunya sesuai dengan firman kita pada hari ini ya. Jadi kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus itu satu-satunya yang kita sembah dan kita puji. Mari kita angkat pujiannya. Ayo bang, lagunya Yesus satu-satunya.
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Walaupun kita tidak bisa mengikuti kebaktian kita di gereja, tetapi kita masih bisa mengikuti kebaktian online kita di rumah kita masing-masing. Kakak harap adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Alkitabnya juga sudah ada di depan adik-adik semua. Oke, di sini kakak mau kasih tahu buat adik-adik yang kelas kecil, kelas balita, kelas 1 sampai PAUD. Nanti ketika bilang 1, adik-adik tunjuk tangannya ya. Dan untuk kelas 2 sampai SMP, ketika nanti Bibi bilang 1, adik-adik bilang Esa. Apa bilang Bibi tadi? Oke, diulang sekali lagi ya. Pada saat nanti pembacaan firman Tuhan, ketika Bibi bilang 1, adik-adik yang kelas 1 SD sampai PAUD, dia tunjuk tangan. Oke? Dan untuk kelas 2 sampai SMP, ketika nanti Bibi bilang 1, adik-adik bilang Esa. Oke? Kita mulai. Sebelum kita memulai dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami anak sekolah minggu masih bisa mengikuti kebaktian kami. Tuhan, berkati kami supaya apa yang disampaikan oleh didik sekolah minggu kami dapat mengerti dan kami bisa pakaikan di kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga buat guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepintaran agar apa yang disampaikannya kami dapat mengerti. Tuhan, inilah doa kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, bahan Alkitab kita terbuat dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ayo, udah dapat tadi? 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Bunyinya seperti ini. Jangan lupa ya, yang Bibi bilang tadi, kelas 1 sampai PAUD, ketika Bibi bilang 1, tunjuk tangannya. Ketika Bibi bilang 1 untuk kelas 2 sampai kelas 6, bilang Esa ya. 1, 2, 3, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke? Tema kita hari ini, Tuhan itu Esa. Apa Bibi bilang tadi? Tuhan itu Esa. Oke?
Sekarang Sidik tanya dulu anak sekolah minggu, siapa yang tahu apa arti Esa? Ayo. Iya, benar. Esa itu artinya berarti satu. Esa artinya berarti satu. Tuhan yang Esa berarti Tuhan yang satu. Buat anak balita, Esa itu sama dengan satu. Oke? Udah paham ya? Tuhan yang Esa sama artinya dengan Tuhan yang satu. Di mana sering kita dengar yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu walau 3 nama, dia tetap satu. Contohnya, misalnya Bibi ini kalau di rumah, Bibi ini dipanggil Bu Tarigan. Yang kedua, kalau Bibi di sekolah minggu atau di gereja dipanggil Mama Frans. Dan yang ketiga, kalau Bibi ini di kampung dipanggil Nande Mondan. Jadi 3 namanya, tetapi satu orangnya. Begitu juga dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walau 3 namanya, tetapi tetap satu, yaitu Tuhan. Atau dengan kata lain, dengan contoh lain untuk anak sekolah minggu ya, supaya lebih sederhana. Contoh Karin. Karin ini kalau dia di rumah, dia posisinya dengan orang tuanya, dia sebagai anak. Oke? Tetapi kalau dia dengan Kevin, dia ini sebagai kakak. Yang ketiga, kalau Clarin dengan berhubungan dengan karonya di Bangko, Clarin ini sebagai cucu. Berarti Clarin ini 3 perannya di situ. Cucu, kakak, dan anak. Walaupun 3 perannya, tetap orangnya satu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dimana kalau adik-adik sekolah minggu itu kenal Tuhan itu, atau sering kita sebut Tuhan itu siapa? Ayo. Iya, benar, Yesus. Yesus itu sering kita sebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena diri Yesus itu di situ tampak dan kita rasakan Tuhan Allah yang sempurna. Jadi buat adik-adik sekolah minggu semua, dan wajib kita tahu bahwa Tuhan kita hanya satu. Tuhan kita hanya satu. Walaupun 3 namanya, walaupun 3, atau sering adik-adik kelas kecil kayak Bang Riper udah pernah mendengar
Tritunggal, tiga tetapi satu. Ini dia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di mana di dalam Alkitab kita tadi 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 ini merupakan tentang jemaat di Korintus yang pada saat itu Paulus menulis pesan buat jemaat Korintus karena jemaat Korintus itu dia mempunyai berbeda-beda pendapat tentang karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Di mana Paulus menuliskan dengan istilah 3 karunia. Yang pertama, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini merupakan karunia ialah karunia karismata. Yang dimana artinya karunia karismata ini karunia dari kasih karunia Allah. Dan yang kedua, karunia diakonia, yaitu dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berarti pelayanan itu sama dengan diakonia. Contohnya yang memberikan pelayanan di gereja kita ini yaitu seperti pendeta, pertua diaken, guru sekolah minggu. Itu tugasnya di gereja melayani. Yang ketiga yaitu dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini artinya adalah karunia energemata. Karunia energemata yang dimana aktivitas atau kuasa-kuasa yang diaktifkan oleh Allah dalam tiap orang. Contohnya seperti mujizat, itu merupakan salah satu contoh dari karunia energemata, yaitu mujizat. Apa contoh mujizat? Adik-adik tahu nggak apa mujizat yang diberikan Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Iya, orang mati dihidupkan kembali. Yang kedua, orang lumpuh bisa berjalan. Itu dia karunia yang diberikan Tuhan. Walaupun berbeda-beda karunia yang diberikan, tetapi semua karunia yang ada di dalam kehidupan kita, semua karunia yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua pemberian dari Tuhan. Seperti pelayanan tadi, tidak semuanya orang bisa ikut menjadi pelayan. Contohnya seperti pendeta, tidak semua orang bisa menjadi pendeta. Itu merupakan talenta yang diberikan Tuhan. Begitu juga dengan pertua diaken, guru sekolah minggu, tidak semua bisa. Itu mempunyai berbeda-beda talenta. Jadi semua talenta yang ada di diri kita itu yang memberikan Tuhan. Jadi buat adik-adik sekolah minggu harus paham dan tahu Tuhan yang kita sembah di dalam hidup kita yaitu hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bangga
adik-adik menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Bangga nggak? Ayo. Gimana Kak Pani? Bangga nggak Kak Pani mempunyai Tuhan Yesus? Bangga, kita sangat bangga. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur dan tetap membanggakan Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan. Kami anak sekolah minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat memakaikannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal. Amin. Anak-anak KKR ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Hari kita kumpulkan dengan persembahan yang terbaik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita tetap berdiri, kita tetap bernyanyi dengan penuh sukacita. Kalian boleh mengumpulkannya, kemudian ikut gerakan kita. Mari anak sekolah minggu ini ya. Kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangan, tunduk kepala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan, awal, pertengahan, akhirnya kebaktian kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak sekolah minggu, berikan kami kesehatan dan kepintaran. Begitu juga Tuhan, berkati orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, berikan rezeki dan berkati mereka di dalam pekerjaannya. Dan begitu juga buat guru sekolah minggu kami, berkati mereka, berikan kesehatan dan berikan kepintaran dan berkati mereka di dalam rumah tangganya. Dan untuk negara kami, Tuhan berkati negara kami agar
musnah dari negara kami bisa bersama teman-teman kami berkumpul di gereja untuk memuji nama-Mu. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami tadi telah mengumpulkan persembahan kami. Terima persembahan kami untuk memuliakan dan memberitakan firman-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami agar layak kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Di rumah aja, belajar. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus